Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup yang Terpuji. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat keempat sampai dengan kelima. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar menjadi pribadi yang mengalami sebuah kehidupan yang terpuji di hadapan Allah dan bukan mencari puji-pujian dari dunia ataupun dari orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Antara terpuji dan teruji, maka kita akan melihat dua kata ini sesuatu yang sangat berbeda. Seseorang yang dipuji belum tentu teruji, tetapi seseorang yang teruji sekalipun tidak dipuji, dia tetap memiliki sebuah kualitas. Tatkala orientasinya adalah puji-pujian dari orang lain, maka kita akan berbagai macam cara supaya mendapatkan pujian tersebut. Seringkali pujian itu adalah pujian yang sesungguhnya adalah sifatnya hanya untuk menyenangkan kita saja. Lalu kita dengan senang hati. Kita melihat bahwa banyak anak-anak di masa kecil dalam pola pendidikan rumah tangga, kita melihat ada dua cara orang tua yang berbeda. Untuk orang-orang tua yang mungkin yang zaman dahulu kala, yang polanya itu adalah sangat sulit sekali untuk memuji. Bagi orang tua, jikalau anak itu tidak dilakukan katakanlah teguran, tidak dilakukan hukuman, maka dia sudah benar kehidupannya. Tetapi kalau dia sudah melakukan yang baik, maka akan sangat sulit sekali untuk bisa memuji anak. Tetapi ada pola di dalam pola asuh dalam keluarga, yaitu pola asuh yang sangat mudah sekali memuji. Pola-pola orang barat, pola-pola orang yang pendidikan negara-negara maju, itu sangat mudah sekali memberikan pujian kepada orang yang sudah melakukan sebuah tindakan, bahkan tindakan yang sangat sederhana sekalipun. Karena mereka berkeyakinan sesuai dengan prinsip pendidikan yang dimiliki oleh mereka, mereka merasa bahwa kalau pujian itu jauh akan memiliki dampak yang lebih besar daripada kemudian hukuman dan teguran atau berdiam diri tatkala seseorang itu mencapai sebuah prestasi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pujian itu penting, tetapi pujian tidak boleh berdiri sendiri kalau hidup kita itu tidak teruji. Artinya belum ada bukti lalu dipuji. Ini sesungguhnya adalah hanya sifatnya menyenangkan sesaat tanpa ada sebuah kualitas. Kalau kita belajar emas sekalipun itu disalahpahami, sekalipun dikhianati, kalau dirinya emas sekalipun tidak dipuji, dia tetap emas karena dia sudah teruji. Mari kita lihat dua ayat dari ayat keempat dan kelima yang sangkut pautnya sebetulnya pada ayat yang ketiga yang sudah kita pelajari. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati, seorang menganggap lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kedua ayat ini saling terkait. Tatkala kita memiliki perasaan dan pikiran seperti yang ada pada Kristus, maka kita akan menjadi orang yang memperhatikan orang lain dan tidak memperhatikan diri sendiri. Menjadi orang yang teruji kemudian dipuji oleh Allah, maka itu tidak bisa berdiri sendiri. Siogianya sesuatu yang teruji harus lebih banyak, harus lebih mendalam, harus kemudian sudah dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Sehingga seseorang yang teruji, baik dipuji maupun tidak dipuji, itu perkara nomor dua. Sekalipun sebagai manusia tentu kita suka kalau kita dipuji. Tapi pastikan bahwa pujian yang kita terima sesungguhnya sudah teruji. Tetapi kalau pujian yang diterima itu hanya sebatas menyenangkan, itu kita terima juga. Tetapi itu adalah di dalam sebuah relasi kesantunan, saling memberikan dukungan agar kita bisa melakukan yang lebih baik. Maka itu juga sesuatu yang sangat indah. Tetapi yang terpenting, sahabat seperjalanan,
Kalau kita menjadi orang yang ingin terpuji, pastikan bahwa kita menjadi orang yang sudah teruji. Sehingga pujian itu adalah pujian yang sifatnya bukan kamuflase. Sifatnya hanya bersifat bungkus luarnya saja. Tapi dalamnya sesungguhnya kita belum menjadi orang yang teruji. Mari kita belajar bagaimana menjadi orang yang teruji. Sahabat seperjalanan, maka yang pertama, jangan mencari puji-pujian sebagai yang paling utama. Tapi jadikan hidup kita menjadi orang yang teruji. Baik dipuji atau tidak dipuji, baik dihargai maupun tidak dihargai, kita tetap menjadi orang yang berkualitas. Kita tetap menjadi orang yang teruji. Kita tetap menjadi orang yang memiliki seperti yang firman Tuhan katakan. Memiliki perasaan dan pikiran seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bagaimana pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Yaitu tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan dukungan, maka dukunglah orang lain. Kalau kita berbuat salah, kita dimaafkan, maka tatkala orang lain berbuat salah juga, maafkanlah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Kalau kemudian kita boleh berpendapat, tetapi kalau dimaafkan, dia akan terus mengulang berkali-kali. Perubahan hidup sesungguhnya bukan dalam kendali kita. Kalau kita sudah memaafkan, lalu orang yang bersangkutan tersebut, hidupnya tetap seperti demikian, itu di luar kendali kita. Maka setiap orang pada prinsipnya bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing di hadapan Allah, di dalam rumah tangga. Kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, dari orang tua, dari istri, dari suami, dari mertua, dari mantu, atau kita sebagai karyawan, dari bos, dari rekan kerja, maka milikilah kualitas bahwa kita adalah emas murni, bukan emas palsu, bukan emas yang sifatnya hanya di luarnya saja, tetapi dalamnya sesungguhnya bukan emas. Maka emas yang murni tidak pernah takut dengan pembakaran. Emas yang murni tidak pernah takut dengan panasnya api. Karena emas yang murni mau dibakar, mau dimasukkan ke dalam lumpur, mau disembunyikan, dia tetap emas. Mari kita menjadi pribadi, bagaimana kita menjadi orang yang hidup terpuji, karena kita menjadi orang-orang yang teruji. Tatkala kita melakukan segala sesuatu, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, kita mempercayai Allah yang melihat, Allah lah yang melihat, Allah lah yang memperhitungkan. Allah tidak pernah tutup mata untuk segala sesuatu yang baik yang kita lakukan. Sekalipun kita dikecewakan orang lain, setelah kita melakukan semua yang terbaik, tetapi justru kita disalahpahami, bahkan kita dihianati, atau fakta yang sesungguhnya diputarbalikkan, dan tentu pengalaman hidup seperti demikian itu sangat menyakitkan. Dan saya percaya sahabat seperjalanan, kalau ditanya apa pengalaman hidup yang menyakitkan dalam hidup setiap sahabat seperjalanan, maka setiap sahabat seperjalanan bisa menceritakan secara detail peristiwanya, terjadinya kapan, jam berapa, di ruang mana, lalu peristiwanya apa, orang yang menyakiti itu saat berbicara memakai baju warnanya apa, ekspresi wajahnya seperti apa, lalu kita merasakan sakit itu sampai saat sekarang dan tidak pernah mau dipulihkan. Maka sesungguhnya kalau orientasi hidup kita seperti demikian, maka kita sedang berjuang dalam hidup ini mencari puji-pujian dari manusia. Biarlah kita mendapatkan pujian dari Allah dan hidup kita menjadi orang-orang yang teruji. Kalau kita emas, kalau kita sungguh-sungguh, motivasi kita tulus, benar, lurus, tidak belok kiri dan belok kanan. Persembahkanlah semuanya itu untuk Tuhan. Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidupmu. Jadilah menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah dan bukan mencari puji-pujian dari manusia. Karena kita orientasinya adalah hidup yang teruji melebihi hidup yang dipuji oleh orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.